I don't mind people hating me, basically kayak ya udah, at least lu tahu gue sebenarnya. Kalau misalnya kalian tahu yang lain-lain, mungkin yang lain orientasinya biasa aja gitu atau apa. Tapi kan setiap orang tuh punya dark side sendiri gitu. Dark side apa ya itu mungkin di mata orang-orang, tapi kayak ya udah, kalian udah tahu, it's okay, it's fine. Kalian nggak bisa nerima apa, ya udah aku nerima kok opini kalian nggak terima. Itu sih kalau kayak ya udah nggak apa-apa. Sekarang aku akan ngobrol-ngobrol sama salah satu model dari Indonesia Next Top Model. Siapa dia? Yumi! Apa kabar Mas? Baik, kita nggak speaking. Mau speaking? Ya dong. Di tempat tidur banget nih Mas. Kenapa tau nggak pilih kamu di tempat tidur? Kenapa? Biar lebih akrab. Iya, biar lebih akrab. Kan sebenarnya kan aku sama kamu udah akrab dari dulu kan, sebenarnya kan. Masuk selimut nggak Mas? Boleh masuk selimut juga boleh, nggak masuk selimut juga boleh. Aku malu jadinya. Kenapa malu? Apa kan ini kayak Spesial ya. Iya. Berarti kan kalau orang diajak ngobrol di atas tempat tidur kan spesial nih. pillow talk. Pillow talk. Nah ini memang aku mau pillow talk sama kamu. Tapi sebelum menuju ke situ, ini kita flashback dulu ya. Kan aku ketemu sama kamu tahun 2015, waktu itu kamu ikut pemilihan wajah femina. Kayaknya pengalaman pertama ya? Iya. Pengalaman pertama masuk ke dunia modeling lah, maksudnya di dunia fashion gitu kan. Gayanya kamu kan tomboy banget. Masih sih kalau tomboynya kayaknya ya. Ya tomboynya masih, cuma waktu itu udah tomboy, kaku, sama koreografi gak bisa-bisa gitu. Udah kayak stickman ya? Nah, stickman kan, benar. Nah, kamu kenapa waktu itu mau terjun ke dunia modeling? Jadi di situ aku lagi nemenin cowok aku di barbershop. Terus dia lagi gunting rambut, ada majalah femina. Kan daftarnya gampang kan lewat website doang. Iya. Udah aku ngirimin tuh foto di teras. Jadi kayak ada foto file-file aja, aku ngirimin aja. Lagi nunggu tiba-tiba masuk. Gitu. Itu pertama kali kayak terus kayak saingannya yang lain-lain kan udah pada modeling banget atau kayak presenter, kayak semua itu udah ada base modeling. Jadi aku masuk sana tuh kayak yaudahlah gue cengengesan aja udah di sini, nggak tahu mau ngapain. Itu pertama kali. Terus aku juga masih nggak nyangka sama sekali sebenarnya aku bakal lanjut di modeling. Karena di sana masih kuliah. Aku mikirnya tuh bakal balik ke Makassar, kerja di Makassar kayak gitu. Itu tahun berapa ya waktu itu? 2015. Cuma itu kan kamu ikut wajah femina kan cukup struggle tuh waktu itu kan. Karena waktu itu kan dituntut kamu harus bisa jalan, kamu harus bisa foto, terus kamu juga harus ngerti lah semua tentang modeling kan di situ. Sementara kamu nggak punya pengalaman sama sekali nih, itu kan kelihatan banget kamu di situ tuh kaku, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, nggak bisa ini, pokoknya banyak nggak bisanya. Tapi kamu tahu di situ waktu itu kamu kalau di foto tuh fotogenik. Enggak, nah itu dia. Jadi sebelum femina itu, bahkan sebenarnya sampai sekarang tuh aku anaknya nggak gitu suka selfie Mas sebenarnya. Sedangkan kalau model tuh kan kita harus latihannya banyak di selfie kan, dari angle lah ini. Jadi di situ tuh aku benar-benar kayak, oh gue kenapa bisa masuk gitu. Sampai di situ ditanyain sama editornya Femina, lo tau nggak sih strength lo tuh di sini apa gitu, kayak gitu-gitu. Terus aku kayak enggak, aku di sini hoki gitu. Literally aku kayak jawabnya kayak gitu karena aku nggak kepikiran sama sekali. Kayak sebelum itu dunia aku kayak ya udah modeling lah atau kayak lebih akademis atau kayak apa sih, kayak aku dulu kan basket kan, jadi lebih baik di yang benar-benar bertolak belakang sama modeling. Tapi kamu ngerasa nggak sih waktu kita pertama kali ketemu di wajah femina itu kan kamu di-push banget sama aku tuh, bener-bener kayak di-push sampai jalan sampai ini segala macam, itu kan bener-bener salah satu di-push kan? Oh iya sih, iya. Cuman kayak emang aku anaknya kurang peka kan, kayaknya terlalu berjiwa lelaki, cuek banget gitu. Apalagi di situ kan bener-bener kayak aku juga mungkin pikirannya belum di sana. Jadi kayak ya udah pas lagi latihan ya udah aku latihan. Tapi kayak karena mungkin juga kemauannya belum sampai segitunya di situ. Jadi kayak agak susah aja masuknya gitu loh dengan otaknya gitu. Beda sih karena ada kemauan sama enggak kan emang kayak ya beda lah, hasilnya juga beda gitu.
Itu sih kalau cuman emang iya aku inget Mas Panca tuh sempet yang literally ayo badannya didorong di temen jalan kayak gini kan bolak-balik di studio. Kayak ini gue kayak papan berjalan kenapa kayak gini? Terus jalan-jalan juga kan kamu jalan harus pinggulnya agak sedikit goyang, kaki langkahnya harus satu line, satu garis kan. Kamu latihan terus nonstop sampai aku bilang kayak gini. Pokoknya Yusmi nggak mau tahu ya, kamu mesti latihan habis itu langsung harusnya bisa nantinya besoknya waktu lagi malam final. Iya terus di situ kan kalau femina cuma seminggu, jadi kayak gila nih gue gimana caranya final bisa seminggu belajar latihan jalan kan nggak gampang sebenarnya kayak kelihatannya gampang gitu tapi kayak pas in real life nggak tahu ya kalau model-model lain mungkin yang udah jalannya bagus pada dasarnya mungkin lebih mudah tapi aku kan jalannya sanyangan banget, seleboran dan lain-lain, sumpah jadi kayak itu pas jalan satu line gue udah jalan satu line ini kenapa masih kelihatan kayak laki, sumpah itu aku kayak PR di hotel sih mondar-mandir pakai heels. Kan Mas Panca ngomong tuh yang kayak udah dibiasain aja pakai heels. Itu aku benar-benar kayak pas di hotel kelar latihan lagi kayak aduh susah banget. Tapi itu udah kayak intensive care dari Mas Panca pun masih kayak udahlah emang aku goblok aja pada masa itu kayak nggak ngerti lagi mas aku. Terus kenapa kamu mau daftar di Indonesia's Next Top Model? Kan kamu udah ya maksudnya dibilang udah pernah ikut ini terus kayak gitu. Kenapa kamu milih waktu itu Indonesia's Next Top Model? Apa sih goalnya mau ikut Indonesia's Next Top Model? Emang aku dari awal join modeling, selain JFW, aku bilang kayak nanti tuh setelah gue udah bagus, gue pengen ikutan Indonesia's Next Top Model. Tapi Indonesia's Next Top Model ini kan hilang, terus ada Indonesia's Next Top Model, di situ aku kayak gue harus ikutan nih, harus kayak entah apa mau menang atau enggak, tapi kayak aku mau nguji aja gitu, bisa nggak sih gue kayak gini-gini gitu. Akhirnya kamu lolos jadi 16 model terpilih untuk Indonesia's Next Top Model. Perasaannya gimana waktu itu? Senang aja gitu. Kayak 16 nih dari berapa banyak orang kan yang dari 500 ke berapa 50, terus akhirnya 30 akhirnya 16. Iya, lebih dari 500 ya. Lebih dari 500 ya? Iya, katanya tuh banyak banget. 400, 1000. Ribuan malah awalnya. Oh, sih. Jadi kayak pas awal masuk notification, kamu lolos nih. Itu kan sempat tegang, tapi kayak setelah menang juga, ini baik banget loh, gue kepilih 16 tuh udah kayak gue udah angkat tangan dengan diri gue sendiri kayak ya udahlah terserah, udah goalnya next, gue jangan keluar dari episode 1 itu dong. Nah terus selama di NTM kamu ngerasa kamu kan selalu dibilang ada potensi kalau di foto selalu bagus, tapi kan selalu dikomentarin pas lagi hasilnya nih biasa aja habis itu. Gimana tuh kamu? Awalnya aku sempet bingung sih sejujurnya, cuman kayaknya aku makin belakang makin berasa kayak udah berarti judges semuanya tuh lu improve terus gitu loh, jangan stagnan, sih kayak jangan stay gitu, harus naik terus karena kan competition itu semakin ke belakang semakin ketat justru, bukan semakin longgar gitu. Jadi kayak jangan sampai lengah aja sih menurut aku. Ya udah kalau misalnya mereka bilangnya apa yang menurut aku malah kayak kalau misalnya pas penjurian dibilangin kayak lu ini kayak awal-awal kan aku kritiknya jadi beban. Tapi belakang-belakang tuh aku jadinya kayak yaudah ini kritikan buat membangun gitu loh. Aku jadiin kayak yaudah bagus lah berarti gue ada take notes buat masukin ke set selanjutnya gue harus ngapain. Karena menurut aku kalau misalnya constantly kayak dipuji malah kayak ya bingung gue harus benerin apa lagi atau kayak bisa jadi juga palanya makin gede. Kan ada juga kadang-kadang yang kayak oh dipuji mulu nih, ya udah kan gue udah bagus tuh pada apaan sih kayak gitu. Tapi menurut aku ya bagusnya dicecerin terus kayak kadang-kadang diomel-omelin lah. Ya buat aku tuh jadinya dorongan sih kayak push kayak push your limit gitu kayak benar push tuh push aja terus. Itu sih kalau dari komen-komennya sih aku biasanya kayak gitu kayak ya udah mau dikata-katain sekarang aku udah biasa gitu loh. Udah berapa lama dikata-katain terus peduli amat ya udah daripada gue baper sendiri nangis sendiri jadiin kayak point plus aja buat belajar. Itu sih. Saingan siapa waktu itu paling terberat? Pasti kan kamu punya at the end waktu lagi mulai proses kamu kan pasti punya perasaan gue mesti menang juga nih kalau kayak begini kan. Sekarang setiap challenge itu kan selalu kita bilang lakukan sesuatu yang kamu ngerasa kamu akan pulang nih abis ini. Iya kan? Kalau kamu punya feel itu pasti kan waktu lagi di set kamu akan memberikan yang terbaik selalu kan. Nah di antara kamu ke 16 ya termasuk kamu. Tapi kalau kamu kan pasti punya ini sendiri. Siapa sih saingan kamu di situ?
Dari awal itu sebenarnya aku berasanya Ilan sama Ranti. Oke. Karena aku juga tahu Ranti kan dari sebelumnya NTM, Ilan juga. Tapi kayak maksudnya setelah aku ngeliat numbers-numbersnya, menurut aku yang paling dapet skillnya dan lain-lain itu Ilan sama Ranti emang. Jadi dari awal aku emang berasa kayak Ranti kan juga bawaannya edgy banget kan. Jadi aku berasa kita tuh moodnya rada-rada ya meskipun moodnya beda, tapi kayak bawaannya, vibes-nya itu mirip gitu. Jadi itu aku kan pertama sama Ranti. Kalau Ilan menurut aku dia tuh komersial banget gitu. Jadi aku kayak oh oke, Ilan, Ranti itu ya aku harus bisa lebih dari mereka gitu sih. Itu dari awal. Terus kayak mereka Ilan tuh kayak bawaannya gimana ya? Kayak dia kelihatannya santai tapi kayak diam-diam menghanyutkan gitu. Oh iya? Iya, kayak kalau di rumah tuh kayak aduh nggak pernah latihan, nggak pernah ini kayak nggak tahu ya kalau dia latihan pas kita nggak ada, tapi kayak aku jarang banget ngeliat dia tuh latihan. Tapi hasil fotonya tuh menurut aku dari awal sampai akhir tuh selalu bagus. Iya. Jadi aku kayak berasa oh ini saingan aku nih sama Ranti. Karena menurut aku Ranti juga kayak fashion banget sih lo jadi manusia gitu kayak. Tapi kan nanti kan keluar lebih awal. Tapi ya menurut aku dia bagus gitu. Iya, iya. Entah kenapa, makanya dari awal pun pas ada episode comeback juga aku ngomongnya kan yang harus balik tuh Ranti sama Grace. Nah karena menurut aku emang Ranti itu di situ ya gak tau aku dapet aja feelnya dia tuh model banget, Ilan juga model banget. Jadi kayak ya udah sayang aku dua itu sih. Jadi kamu sependapat pendapat kamu sama Judges juga. Iya iya. Sama gitu ya. Aku benar-benar dari awal kan emang dari episode awal ditanyain saingan kalau misalnya harus ngomong, aku bakal ngomong Ranti sama Ilan. Iya. Selalu sih, karena kayak ya emang mereka bagus aja. Aku nggak bisa mungkirin, nggak bisa kayak nutup mata juga emang mereka bagus sih. Dari pengalaman dan lain-lain juga sebenarnya kayak gitu. Akhirnya ada satu hari kamu mesti challenge photoshoot yang di Batu Karang yang ada Oh iya. Iya, yang ada apa namanya? Ada ombaknya. Itu kan susah banget. Nah di situ kan kalian harus menceritakan ya masing-masing ya. Masing-masing dari kalian tuh harus menceritakan apa arti dari konsep yang kamu buat. Ya kamu lakukan pose-posenya untuk masing-masing menceritakan semua pengalaman yang dirasain, yang kamu tumpahkan dalam konsep photoshoot itu. Nah kamu kan cerita itu yang kamu tumpahkan dari photoshoot itu adalah kamu menceritakan apa itu? Itu lebih tentang itu sih decision awal aku pindah ke Jakarta. Jadi ini itu lebih ke balik lagi ke tahun 2018 yang akhirnya aku bilang kan tadi awalnya aku pengen modeling tuh. Yeah. Nah setelah 2018 itu aku memutuskan buat come out sebenarnya. Itu big decision yang aku bilang mungkin beberapa orang nggak setuju. Di penjurian aku ngomong kayak gitu kan. Sebuah memori yang paling aku ingat kan kita konsepnya harus kayak apa sih memori yang mau bawa gitu kan. Yeah. Jadi itu turning point aku di mana aku memutuskan untuk masuk modeling juga. Di situ benar-benar yaudah papa mama aku itu emang nggak setuju dengan modeling. Jadi kayak setelah aku keluar pun kayak ya mereka ngeliatnya itu lebih ke labelnya kayak oke, you're lesbian. Kayak sebenarnya kan aku juga bukan lesbian sih, tapi kayak di mata orang kalau aku pacaran sama cewek ya udah you're a lesbian, somehow tuh mereka ngeliatnya ya udah lu tuh beda gitu. Entah kenapa Indonesia tuh masih very labeling. Jadi kayak ngelihat performance orang berdasarkan label mereka. Kalau misalnya label lu normal dan segala-galanya tuh sesuai dengan yang mereka inginkan, baru bisa dapat kredit yang bagus gitu. Aku di situ pengen menunjukkan kayak ya udah mau kalian mau label gue gimana, mau keluarga aku juga salah satunya yang kayak melihatnya berbeda kan. Ya, aku kayak berasanya kayak ya udah gue di sini harus menunjukkan bahwa mau labelnya A, B, C itu sebenarnya sama gitu loh. Labeling is not a good thing gitu. It doesn't really matter. Itu kayak cuma status doang. Semua orang cuma label itu habit yang nggak bagus di Indonesia menurut aku. Intinya kamu goalnya you want to be a good models, you want to be apa ya? Benar-benar ya bagus di profesinya kamu apa kamu nantinya gitu. Jadi that label itu it doesn't matter. Ya itu kalau di aku sih mas kayak soalnya orang suka ngeliat kayak ini tuh dia tuh apalah kayak yang nggak sesuai aja, nggak perlu sampai orientasi ya, yang nggak sesuai dikit sama pandangan orang tuh udah ya udah langsung
kayak misalnya cewek cantik harus kurus, itu aku juga kayak kenapa sih? Ya udah sih, dia yang penting kan ada prestasinya, mungkin kayak beda-beda atau apa, tapi kayak setiap orang tuh ada yang bisa ditonjolin, maksudnya setiap orang tuh punya achievement masing-masing, gak perlu disamaratain, kayak terlalu in the box sih menurut aku. Di situ yang aku benar-benar kayak gue harus angkat nih, kayak label doesn't matter, status doesn't matter, apapun itu nggak peduli siapa, ya udah sama aja, kita semua manusia gitu sih. Tapi kan itu sebenarnya cukup berat ya untuk kamu ngomong di depan TV nasional yang ditonton seluruh orang di Indonesia, apalagi di acara TV pertama Indonesia's Next Top Model. Untuk di Indonesia itu kan cukup berat banget untuk kamu bisa menceritakan itu. Kamu punya apa ya, kekuatan dari mana sih sampai bisa come out untuk menceritakan itu gitu, sampai akhirnya kamu nangis, terus sampai akhirnya aku benar-benar juga sedih, aku ambil tisu, aku kasih kamu, itu benar-benar kayak oh my god, ini sih kayak momen yang benar-benar sedih gitu ya buat aku sendiri yang udah sering marah-marahin kamu all the time atau awal-awal, terus itu momen yang benar-benar sedih. Itu kamu punya kekuatan dari mana sih untuk bisa menceritakan itu? Mungkin jadi di pikiran aku tuh mungkin itu kalau personally ya, itu kan personal experience dan banyak yang anggap itu privacy. Menurut aku iya itu berat buat diceritain, tapi aku nanggapnya ya it's a chance juga. What if kalau gue buka suara itu bisa mengubah sedikit pendapat orang-orang kayak ya yang awalnya suka nge-label or whatsoever, bisa ngeliat juga kayak itu tuh nggak semudah itu gitu loh, kayak a person is still a person no matter what it is gitu. Kayak aku berasanya kayak yaudah mau nggak mau nih, gue ada chance buat buka suara, kenapa gue nggak buka suara? Kayak kalau misalnya gue ngumpet doang, ya how am I gonna make a change gitu loh. Kayak aku pengen menjadi orang yang kayak bisa ya make a difference aja. Gue jujur gitu loh, kayak menurut aku jujur itu penting gitu. Kayak menceritakan banyak loh experience kayak gini. Dan menurut aku sebenarnya di dunia ini tuh banyak, tapi kayak jadinya tuh banyak orang yang takut gitu loh mas. Yeah. Terus kayak selagi menurut aku kan juga orangnya barbaran kayak gitu, kayak udah kalau misalnya gue nggak suka, gue ngomong gue nggak suka. Kalau aku suka ya aku ngomong aku suka. Ya udah di situ aku ngomong aja, memang aku ngerasain kayak gitu ya aku ngomong aja jujur gitu loh. Tapi kamu udah tahu resikonya setelah kamu selesai itu akan jadi omongan sejagat raya nih? Tahu lah, jelas kan ya gimana ya, secara entah kenapa di Indonesia tuh masih tabu kan. Jadi kayak aku tahu lah ini media TV, terus kayak kita lagi bener-bener dicecer, kita event pertama. Aku juga tahu pasti ada konsekuensi, pasti banyak yang bakal nge-hate aku, banyak yang ngata-ngatain. Tapi kayak ya I don't mind people hating me, basically kayak ya udah. At least lu tahu gue sebenarnya. Kalau misalnya kalian tahu yang lain-lain, mungkin yang lain orientasinya biasa aja gitu atau apa. Tapi kan setiap orang tuh punya dark side sendiri gitu. Dark side apa ya itu mungkin di mata orang-orang. Tapi kayak udah kalian udah tahu, it's okay, it's fine. Kalian nggak bisa nerima aku, ya udah aku nerima kok opini kalian nggak terima. Itu sih kalau kayak ya udah nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya momen tersedih dan terindah nih pada waktu penjurian itu. Terindahnya kamu bisa come out dan kamu feel free hati kamu semuanya ya. Tapi tersedihnya kamu kan tereliminasi hari itu. Tapi yang bikin aku sedih dan akhirnya nangis pas tereliminasi tuh responses dari judges dan krunya pas aku keluar. Oh ya, really? Iya, karena kayak yang Mas Panca ke backstage, yang itu, terus kayak cara Kaluna ngomong, dan kayak how Mas Dedi masih ada di sana pas penjurian, dari kayak ya udah aku ngerasa kayak gila, semua orang tuh sayang gitu loh, kayak ada appreciation dari semua orang. Dan aku berasa meskipun aku eliminasi ya, kayak gue bangga, gue ada live some good memories gitu loh buat Mas Panca, buat Cipet, Kaluna, Mas Dedi. Aku lebih penting di situnya sih, karena kayak ya udah kalau misalnya mau jadi pemenang kan yang mau. Kok gue yang nangis sih jadinya? Lo cerita gue yang nangis. Tenang mas. Tapi aku tuh gampang mewek mas kalau ngeliat orang nangis. Iya, jadi kayak bawaannya tuh lebih kayak yaudah gue keluar nggak apa-apa, tapi kayak yang penting kalian ingat gue aja. I give my best, kalian ingat aku kayak gimana. Dan menurut aku dengan kalian sedih pas aku keluar kan berarti ya ada good impression lah at least gitu. Di situ sih aku kayak
nggak apa-apa, seneng aja, aku Tapi seneng. iya benar, back again, tapi kita memang harus profesional kan, maksudnya penilaian di situ kan memang penilaian yang real gitu. Ya, tapi memang waktu itu aku ingat banget aku ke backstage nyamperin kalian kan, aku sedih banget tuh karena setelah kamu cerita seperti itu, terus udah gitu aku nggak tahan, aku nyamperin kamu untuk ngelapin kamu tuh, it's a reflect, memang aku nggak buat-buat gitu. Itu refleks aja dari aku gitu, kayak I feel so apa ya, proud gitu sama kamu sampai bisa begitu gitu. Dan aku juga di backstage kan aku nyamperin kan, so aku nangis lagi kan. Iya, itu malah nggak ada kamera tuh. Iya, itu nggak ada di situ kamera. bener momen touching. Kayaknya Mas Panca udah tahu ya aku keluar dari situ ya. Udah kan karena aku lagi di depan kan, terus dipanggil sama kliennya, yuk masuk tuh Mas Panca mau ngomong. Aku udah kayak gila, sampai Mas Panca nangis tuh. Aku pas pulang pertama kali, aku langsung cerita ke Kang Hika, kamu nggak sih lo Mas Panca tuh ke backstage. Awalnya tuh dari yang gue seneng, gue udah lah peduli amat, gue mau dikeluarin gitu. Saya kayak gila, gue gak kuat nih, ternyata judges juga kayak ngeliatnya sampai segitunya, kayak aku nggak ngerasa selama ini tuh kayak aku berasa kan kayak mau nggak mau aku berasa kayak udah judges tuh ya cuma doing their job gitu loh. Tapi kayak ternyata judges tuh se-emosional itu juga sama kontestan. Aku kayak gila. Dan sampai Mas Panca ke backstage, sampai Kaluna suaranya gemeteran ternyata. Itu suaranya gemeteran banget pas pengumuman. Aku tuh kayak ngeliat kan, kita kan di studio tuh ngeliat lebih jelas lagi. Itu bener kayak gila. Gue sih very lucky sih buat aku, kayak sampai semuanya gimana aku berasa ya udah itu accomplishment aku sampai bisa leave a good impression, at least ada lah good impression gitu. Ya aku di situ senangnya di situ dan sedihnya juga di situ. Kayak damn it, mereka segitunya dan gue keluar, tapi damn gue leave a good impression gitu. Jadi kayak karena sebagai judges tuh memang harus fair sebenarnya kan, bukan sebenarnya memang harus fair, jadinya kalau memang itu oke, kalau nggak cuman yang bikin kita sedih adalah hari itu kan kita semua judges termasuk aku juga proud gitu sama kamu, bangga banget sama kamu, but then again fotonya kurang, kamu harus keluar gitu, jadi kita berempat kayak oh my god, ini gimana ya? Luna lo bisa ngomong nggak? Aduh nggak ngerti deh mas, nih gue gimana yang ngomongnya. Gue udah tahu, di akhirnya bener kan dia ngomongnya kayak gemeteran gitu. Terus aku bilang, aduh kebut aku mau ke backstage, aku mau ke toilet kan. Akhirnya aku udah nggak tahan, akhirnya aku samperin kalian. Plus juga, I proud sama kalian tuh, yang apalagi yang udah langsung maksudnya ke top 5 itu kan, perjuangan ini kan nggak gampang. Kalian ya spesialnya sama aku ya, maksudnya udah dimarahin, ya dicaci lah, dikatain lah, inilah ibaratnya seperti kayak gitu, tapi tetap bisa bertahan terus sampai ke posisi itu tuh kan susah banget. Plus sedihnya ya karena itu dia diskusnya kita gitu, aduh udah nggak tahan lagi, tapi kan nggak mungkin aku ngomong kan di situ. Tapi aku lega sih, maksudnya udah bisa mengeluarkan emosi kesedihan aku gitu di situ. Kasian banget Mas Panca. Sumpah itu aku kayak, soalnya awalnya aku masih cengengesan gitu loh, pas biasa lagi ini gitu. Pas Mas Panca ke belakang, terus menuju diri aku kayak, oh my god, kenapa mereka semua emosional banget. Terus aku kayak, kayak seneng dan sedih at the same time, gimana sih Mas? Iya, ngerti. Kayak seneng feeling touch, kayak seneng banget, tapi kayak sedih juga, kayak gila gue baru tau mereka se-emosional itu dan gue harus cabut malah. Kayak udah kayak ngalir, udah kayak terjun bener. Semua judges lagi kayak oh my god, ini sweet banget sih. Tapi kayak ya aku senengnya kayak pas keluar ya itu sih, aku berasa kayak accomplishment aku di situ, kayak emotional connectionnya dengan semua kru. Sampai aku pas keluar tuh banyak dikirimin kayak, lihat nih yang makeup artis tuh nangis-nangis, ini kayak gitu-gitu Mas. Iya, aku juga banyak, kenapa Mas Panca Yumi keluar tuh sampai panjang tuh di DM. Terus sekarang tuh lagi viral, ini kita berdua di mana-mana kan, yang nangis itu ya. Panca Yumi moment. Panca sama Yumi moment katanya, Tom and Jerry ada yang bilang kayak gitu juga, Tom and Jerry. Ya benar sih, itu nggak tahu, mungkin banyak awal-awal orang-orang ngelihat nih gue sebagai mentor kayaknya begitu banget, tapi sebenarnya as a mentor memang ya cara gue berbeda dengan yang lainnya. Menampak kalian dari awal kayak gimana, at the end aku juga udah nggak pernah marah-marah
lagi, maksudnya Lebih nge-push sih, nge-push, jatuhnya. lebih nge-push. Ya itu biasa lah ya, maksudnya kan orang kan sudut pandangnya kan beda-beda. Iya, beda. Tapi fans kamu banyak banget tuh, gila. Fansnya sejagat raya, kalau bisa Indonesia plus gitu, gimana sih? Indonesia plus. Di luar Indonesia juga ada gitu ibaratnya ya. Itu banyak banget. Dan sekarang kamu nih ngadepin, ya maksudnya yang orang yang senang oke, ngadepin yang orang yang nggak senang, haters itu kamu sekarang gimana? Ya kalau aku haters ya gimana ya? Balik lagi Mas, kayak sama yang ngeliat Mas Panca, kadang ada yang ngerasa Mas Panca terlalu sadis, tapi kayak itu kan opini ya, balik lagi opini tuh tiap orang beda-beda. Aku juga nggak bisa maksain lo harus suka sama gue, ya nggak bisa juga, kayak ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak suka sama aku ya masa aku harus maksain gitu ya. Aku cuman dari sisi menerima, ya udah gue ngerti gitu loh kalau misalnya lo nggak suka sama gue, karena kan aku emang maksudnya aku personality-nya tuh emang segitunya, kayak belak-belakan. Maybe some people nggak bisa ngerti orang tuh berbeda, tapi aku mau nunjukin kayak it's fine, aku ngerti kok kita tuh orang-orang yang berbeda, tapi kita tuh sama, intinya manusia aja. Ya udah, it's okay. Lu different opinion, lu benci gue, lu suka gue, it's fine. Kayak ya udah, you're still the same in front of my eyes gitu loh. Kalau misalnya lu bisa suka sama gue ya terima kasih, kalau misalnya lu nggak suka ya udah terima kasih juga. Itu mungkin bisa jadi kritik yang membangun. Last nih, Oke. tolong beri motivasi sama teman-teman, atau beri tips and trick atau tips lah ya buat teman-teman nanti yang mau mengikuti kalau ada Indonesia Sex Over Recycle tuh, atau mereka ingin menjadi model profesional atau terjun ke dunia entertaining. Mau apapun itu, menurut aku pede sih. Pede, harus Betul. pede. Harus pede. Karena model itu banyak banget sebenarnya yang dibully. Kayak entah lu kekurusan lah, entah lu mukanya miring lah, alisnya kegedean sebelah, tapi that's the unique part of being a model gitu loh. Tapi bawaannya aja, kayak lu tuh pede nggak sih menjadi diri lu gitu. Karena apapun itu kalau misalnya kita pede, sebenarnya orang ngeliatnya tuh kece ya. Meskipun kita pakai baju tong sampah pun, kayak plastik tong sampah, kalau pede tuh ya udah aja orang ngeliatnya fashion ya gitu sebenarnya Mas. Iya. Menurut aku jadi kayak udah pede aja dulu. Pede aja dulu ya, Iya, nomor satu pede. ya. Baru. Seperti Deddy Kobusier bilang, pede aja nomor satu, sombong aja nomor satu, itu gue setuju sih ya. Tapi harus kerja Iya, semua. tetap harus kerja keras dan Seimbang memang lah, memang seimbang. ada skillnya di situ ya. Iya, harus tetap latihan, jangan berhenti belajar. Iya. Nonton lah referensi, suka nonton YouTube kayak apa kayak lihat fashion show, foto-foto itu seru sih. Iya. Oke Yumi, thank you banget nih obrolannya, benar-benar nih kita ngobrolnya benar-benar pilot talks ya, kayak di tempat itu sini ngobrol benar-benar pilot talks yang ini semua teman-teman yang ya maksudnya teman-teman yang nonton ini memang banyak banget yang kemarin-kemarin nanya kapan ngobrol sama Yumi, kapan ngobrol sama Yumi. Ini benar-benar ngobrol intimate namanya. Antara Pancamakmur dan Yumi. Bikin Katanya. lagi Pancamakmur Yumi Moments. Iya, bikin lagi Pancamakmur dan Yumi Moments. Oke, teman-teman tadi dengar semuanya ya. Semoga nih obrolan sama Yumi ini bisa menjadi motivasi buat kalian ya. Yang berfungsi, ya, of course harus berfungsi. Ini pembicaraannya Yumi ini benar-benar pembicaraan yang very deep ya. Terus Yumi sukses ya. Karir kedepannya apapun yang Yumi cita-citakan, Yumi ingin menjadi apa nantinya. Of course kamu mau menjadi sesuatu nantinya kan, pasti kan menjadi wah nanti kalau kamu udah top banget, hits banget, kamu jangan lupa sama aku ya. Ya Allah, Mas Panca aja yang udah hits banget gak lupa sama kita, kabar kita. Susah nih, berat. Ini kita belajarnya dari Mas Panca. Iya, oke guys, thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan post notification. Dan notifications. Oke guys, thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Yeah. Barengan ya Mas? Iya. Kita tinggal.